Sik, bentar. Sampean apa diusir sama nenek? Piye? Ya maksudnya kerja tuh diusir-usir terus gitu. Oh. Maksudnya terus aku tuh kemarin tuh ya kalau dia nggak suka sama aku kerja di sini, ya udah harus ada surat putus kontrak. Aku juga nggak bisa pergi begitu aja kan, karena aku kan masih terikat kontrak. Hmm. Nah terus aku tuh kemarin ngomong ke dia, kalau kamu mau aku pergi dari sini, kamu tanda tangan surat putus kontrak lo, aku bilang gitu. Aku tanda tangan surat putus kontrak ya aku pergi loh. Aku tuh kan ngomong gitu, kalau memang udah nggak suka aku kerja di sini ya tinggal putus kontrak aja, selesai gitu loh. Nah sekarang aku pulang libur itu dia minta, nggak tahu, katanya poking apa, mau dilaporin masalah apa, aku nggak ngerti mau dilaporinnya masalah apa. Kalau emang udah nggak suka kan itu mah hak kita kan, bukannya maksudnya kalau kita ngajuin notis apa segala macam kan hak kita kan, nggak ada urusannya sama polisi kan. Hmm. Terus? Ya dia malah, nah dari kemarin tuh mau dilaporin ke polisi, masalahnya apa gitu, aku tuh nggak bisa ngejelasin. Ya dia juga nggak mau dengar penjelasan secara baik-baik gitu loh, orangnya tuh teriak-teriak terus, akunya keder jadinya. Hmm. Terus? Maksudnya aturan surat notis, maksudnya tak tolong jelasin ke dia aturan surat notis itu, pemutusan kontrak itu gimananya tuh, aku tuh nggak bisa ngomong ke dianya. Terus sampean nggak bisa ngomong, saya yang sampean suruh ngomong. Iya maksudnya tuh aku tuh kudu biaya sekarang, aku tuh kan diusir-usir terus, tapi aku tuh maksudnya dia suruh tanda tangan kan nggak mau. Kalau saya tak tinggal tidur, Mbak. Ya aku sekarang nggak boleh tidur pulang libur. Iya, nggak usah dipeduliin. Mau teriak-teriak sana lah. Tidur pakai selimut beres loh. Kalau kalau nanti sampean terganggu, dia mulai banting, dia mulai mukul pakai tangan, baru sampean telepon 999. Bisa Iya dipahami? soalnya dia dari kemarin ngomong ke akunya tuh mau ngelaporin aku ke polisi, maksudnya dia mau poking aku, mau pokingnya masalah sama akunya apa gitu loh. Sekarang gini ya, Mbak. Boleh saya ngomong sudah sampean? Hmm, Boleh saya ngomong, Mbak? Halo. iya iya. Kalau sampean tanyanya ke saya, apakah saya ya bisa menjelaskan ke sampean, Mbak? Bener nggak? Ya, yang bisa saya sampaikan kepada sampean, apapun yang dia omongin, kerja aja. Ya, sampean kerja aja. Mulai goy. Kalau orang Hongkong bilang, nggak usah dipeduliin, sampean kerja aja. Dia mau ngomel model apa, kerja aja. Ya, kalau mulai tangannya main secara fisik atau bantingin sesuatu, lah itu baru sampean telepon polisi. Jadi sampean jangan bertanya ke saya bahwa dia mau ngelaporin sampean ke polisi, itu masalahnya apa? Salah kalau bertanyanya ke saya. Bener nggak saya ngomong? Iya. Ya, sekarang gini, kalau sampean yang ngebreak, dia nggak mau tanda tangan. Kalau sampean memang niatnya mau ngebreak, itu nggak perlu tanda tangannya dia. Surat notis breaknya sampean aja tinggal bawa ke imigrasi, kelar sudah. Sampean email kena, Oh, sampean kirim surat juga boleh. Alasannya oh sampean gitu ya. ngebreak itu apa, nggak perlu tanda tangan mereka. Jawabannya not suitable gitu aja. Nggak usah harus apa namanya meminta tanda tangan dari dia. Kalau sampean memang nggak mau ngebreak, kalau dia mau nginterminate ya sudah kan, silahkan dia yang beli, yang nulis surat, yang ngirim sendiri ke imigrasi. Oh, tak pikir ada yang aku tuh tadinya kan mau dikirim ke imigrasi, katanya suruh tunggu 7 hari. Kemarin tuh aku mau ngirim ke imigrasi langsung, katanya nggak bisa, harus nunggu ngasih ke majikan dulu, ditandatangan sama majikan 7 hari setelahnya baru kirim ke imigrasi. Aku tuh gitu dibilanginnya, makanya ribut-ribut terus sama neneknya gitu. Nah iya, saya tanya, majikan sama neneknya orangnya beda nggak? Beda. Nah ya temuin dulu majikannya. Kalau majikannya tidak bisa ditemui, ya dibicarain baik-baik, masih entar sok entar besok, ya udah digas aja.
Gini loh Mbak, saya kasih tahu ya. Sampean ini harus tahu peraturan, Iya. ya. Memutuskan secara sepihak itu hak masing-masing antara majikan dan CC, ya. Oh, Itu hak. iya, memang. Ha-ha. Tapi alangkah jauh lebih bijaksana apabila surat terminate kontrak itu ada 2 tanda tangan antara CC dan majikan. Itu kalau kita maunya bijak dan baik-baik. Bisa dipahami. Iya, paham. Saya Nah, paham sekarang. kalau disuruh 7 hari itu tujuannya agar sampean bisa bernegosiasi sama majikan sampean yang ngasih tanda tangan. Gitu loh. Nah, kalau ada nenek yang begitu membencinya kepada sampean, itu memang begitu. Ada nenek, sampean tahu nggak? Perasaan ilfil itu sampean pernah denger nggak? Iya. Nah, sama kalau sampean itu dideketin sama laki-laki, tapi sampean nggak suka sama laki-laki itu namanya ilfil. Nah, begitulah yang dirasakan si nenek tadi. Jadi tidak perlu dilawan orang ilfil. Udah sampean tetap kerja aja. Tapi kalau dia sudah mulai pakai sentuhan fisik, banting sesuatu, baru polisi. Sampean telepon 99, nggak usah ragu, nggak usah mundur. Begitu dia melakukan sesuatu yang membahayakan sama sampean, ambil handphone, telepon alamat rumah di mana biar polisi datang. Jadi kalau polisi datang, neneknya bingung. Neneknya telepon anaknya. Lah, sampean baru menjelaskan. Gitu ceritanya, Mbak E. Oh, Ya. Saya ulang lagi kalau tidak jelas mengenai break kontrak tadi. Perlu diulang apa enggak? iya. Oke, dengerin baik-baik ya. Surat pemutusan kontrak itu dari dua belah pihak itu punya hak. Ya. Terlepas Iya. dari keduanya ada salah satu yang mau tanda tangan atau tidak. Sampean berhak satu. Ya. Tapi alangkah lebih bijaksananya sampean, ya, sekali lagi, kalau dua-duanya bisa membubuhkan tanda tangan. Lah, alasannya bilang saja not suitable, artinya tidak cocok. Oh, iya. Nggak usah bilang pulang ke Indonesia, udah ngomong aja nggak cocok. Iya. Nah, nenek nggak cocok dengan saya. Oh, enak itu kalau majikan nggak mau tanda tangan. Ya, Iya, paham. Oh wes. ya, sekarang aku paham. Sekarang aku paham maksudnya. Yang aku juga nggak bakalan ngeributin kan sekarang 2 hari ini aku sama nenek itu ribut karena ya itu nenek selalu bilang aku ngasih, ya udah kalau kamu mau pergi, ya, kalau kamu mau aku pergi dari rumah kamu tak kasih aku surat notis. Ya dari dua bulan kemarin dia ngusir aku tuh. Cuman anaknya kan majikan yang gaji aku tuh nggak ngebolehin gitu loh, nggak ngizinin, nggak ngasih karena kakeknya butuh dijaga, butuh cece gitu. Cuman neneknya nggak mau aku di sini gitu. Nah sekarang tuh makin jadi. Terus aku ngomong kemarin itu, kalau kamu mau aku pergi, kamu kasih aku surat notis pemutusan kontrak, ya aku pergi. Maksudnya kalau misalkan nggak ngasih surat pemutusan kontrak, ya aku nggak bisa pergi begitu aja gitu, kata aku tuh ngomong gitu. Cuman si neneknya ini jadi kayak wah udah banting pintu lah apa segala macam. Saya aja pulang libur nih nggak boleh tidur. Ya kalau sampean nggak boleh tidur, sampean butuh istirahat, telepon majikan loh. Kalau sampean telepon majikan nggak bisa dan dia nggak cocok, dia marah-marah, telepon polisi aja. Padahal yang punya rumah majikan, kok sampean yang telepon polisi gitu kan. Telepon majikan. Ya, telepon anaknya. Artinya gini loh, kan sekali lagi, sampean sama anaknya oke, tapi sama maknya kan enggak, kan itu ceritanya. Iya. Ya. Jadi ya sudah ya. Sekali lagi ya, sudah tahu apa yang harus sampean perbuat. Iya. Saya sekarang udah paham.
sudah makasih. jelas. Ada lagi yang Jelas. butuh ditanyakan? Ayo kita bahas. Jelas, jelas. Nah, sekarang kalau sudah Saya jelas, jelaskan. saya saran boleh nggak? Boleh. Nah, sampean masih mau kerja di Hong Kong apa mau pulang dulu baru kerja lagi? Atau udah selesai? Aku mau masih kerja di Hong Kong dan belum mau pulang Indo. Untuk saat ini belum mau ya, belum mau pulang Indo. Nah, tapi kalau sudah putus kontrak itu harus keluar dari Hong Kong loh ya. Iya. Nah, Nanti kalau misalkan saya udah, kan ini kemarin yang surat dari Mas jadi ini kan ini surat notisnya masih tak pegang kan. Nanti aku udah ini, tadinya aku mau ke sana sekarang pindah ke Yunlong ya. Ya bukan sudah pindah ke Yunlong, sudah 6 bulan yang lalu kita sudah geser. Iya, kemarin aku dikasih tahu sama Mbak itu yang orang Kediri, katanya pindah ke Yunlong kan. Tak pikir masih di kos WB. Saya ini mau ngomong saran sama sampean malah nggak jadi, ini gimana? Sampean mau dikasih saran apa enggak sih? Mau. Ya, kalau sampean sebelum break sebaiknya cari majikan dulu. Kalau sampean masih pingin kerja. Jadi, ya, makanya pertimbangkan dulu nanti sebelum ngomong ke majikan. Kalau sudah ada majikan, majikannya memang mau sama sampean itu enak proses breaknya. Jadi kalau sudah break, habis itu pulang ke Indonesia dan prosesnya sampean sudah masuk, itu visanya cepet turun, cepet balik lagi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu saran saya. Boleh dipakai, boleh enggak. Ya. Iya. Wes, Paham. sudah mengerti permasalahan sampean dan bagaimana harus bertindak, karena itu yang paling penting, sudah bisa dipahami. Paham. Ngerti. Sekarang udah paham banget, paham jelas. Nah, Ya, kalau nggak paham boleh telepon lagi. Oke, gitu aja ya. Oke. Ya, makasih ya. Ya, sehat selalu buat sampean. Yuk, terima kasih. Yuk, bye-bye. Ya, teman-teman, ya. Sekali lagi. Banyak sekali persoalan ya. Anaknya mau CC. Ya, mantunya mau CC. Tapi emaknya nggak mau. Nah, bejone sampean ya kalau emaknya nggak mau. Makanya bagi orang-orang yang pingin jaga mbah-mbah, bobo, siap-siap dicereweti, siap-siap diilfilin. Ya, kalau bisa melewati masa itu oke. Kalau nggak bisa ya sudah. Kalau non ya nggak bisa ganti. Kalau ganti agak mumet. Kalau sudah X ya pulang, ganti aja beres. Oke, sekali lagi break kontrak itu adalah hak, tapi alangkah jauh lebih bijaksananya kalau kedua belah pihak mau membubuhkan tanda tangan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.